Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasulullah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Hampir di penghujung bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadah saum yang senantiasa kita lakukan, juga ibadah-ibadah sholat wajib lainnya. Di samping itu pula sholat-sholat sunnah senantiasa kita laksanakan. Di samping itu pula kita melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, dari kita semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman rahimahullah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tak lupa bagi kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa melaksanakan, menegakkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Ikhwatul iman rahimahullah, di suatu waktu Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat beserta umat. Kata Rasulullah bahwa setiap manusia bisa masuk surga bukan karena amalnya. Sekali lagi, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat beserta para umatnya bahwa setiap insan atau manusia bisa masuk surga bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, begitu pula dengan engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, betul, aku pun bisa masuk surga bukan karena amalku, tapi aku bisa masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan ungkapan atau hadis-hadis yang berada dalam kitab Tuhfatul Nasihin dari kitab An-Nawawi. Dalam suatu waktu Rasulullah pernah menyampaikan, pada zaman dahulu ketika ada seorang Bani Israel, beliau ini membunuh 99 orang. Jadi bukan satu atau dua orang yang dibunuh oleh dia, tapi 99 orang. Dan dia membunuh bukan atas nama lembaga, bukan atas nama organisasi, bukan atas nama kelompok, tapi dia membunuh atas nama pribadi, premanisme. Sampai pada akhirnya beliau punya itikat baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya kepada lingkungan sekitar, kemana aku harus bertobat, kemana aku harus mengadu untuk menyampaikan tobatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Lalu seorang Bani Israel tersebut, seorang pembunuh tersebut, lalu datang atau mendatangi seorang rahib tersebut, sehingga mengungkapkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Aku ini sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatku? Kata seorang rahib tersebut, engkau sudah membunuh sekian banyak orang. Jangankan membunuh sekian banyak orang, satu orang saja pun sudah dosa besar. Maka Allah tidak akan pernah mengampuni setiap dosa-dosamu. Nah, lengkaplah sudah dibunuhlah rahib itu oleh si pembunuh tersebut. Jadi jejak 100 orang yang dia bunuh. Tapi itikat baik untuk bertobat kepada Allah senantiasa menggebu dalam dirinya. Suatu ketika dia datang kepada lingkungan sekitarnya lagi dan ditujukanlah kepada seorang alim. Lalu dia mengungkapkan apa yang dia lakukan selama ini, yaitu membunuh sampai 100 orang. Wahai alim, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah Subhanahu wa taala dapat menerima tobatku?
Kata seorang alim tersebut, tidak ada yang dapat menghalangi tobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap tobat yang dia lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada waktu itu dan seorang alim tersebut berkata, "Tapi aku akan memberikan nasihat kepadamu. Engkau harus datang ke suatu lingkungan yang dimana di situ terdapat lingkungan orang-orang yang baik. Jangan di tempat orang-orang lingkungan yang buruk. Karena pepatah Arab mengatakan al-muqahabah tasriku tabi'ah, bahwa pertemanan itu dapat mempengaruhi tabi'ah. Jadi pergaulan bisa mempengaruhi sedikit banyaknya. Namun orang sering bergaul dengan orang-orang suka ngebohong, pasti pada titik oke orang suka bohong gitu. Makanya suka ngutip. Dan jadi ketika itu ditunjukkanlah dia itu harus ke tempatnya lingkungan orang-orang yang baik. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh nyawanya sehingga dia meninggal dunia. Lalu datanglah dua malaikat, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, "Ini milikku," karena dia sudah membunuh 99 orang. Kata malaikat rahmat, "Tapi dia sudah bertobat." Tetapi Allah hadirkan satu malaikat sebagai penengah. Kata malaikat yang satunya lagi, "Coba ukur jauh mana kematian dia ke arah lingkungan yang baik atau masih lingkungan yang buruk." Jadi diukur. Ternyata setelah diukur, itu sudah dekat kepada lingkungan orang-orang yang baik. Bedanya hanya satu jengkal. Nah, kata Allah, dia akan diberikan hadiah surga yang indah, gitu ya. Surga yang indah karena dia sudah mendekati kepada lingkungan orang-orang yang baik. Nah, jadi pertanyaannya seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwa setiap orang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Dia sudah punya amal apa? Kan beramal, namanya saja kan beramal, tapi Allah sudah menghadiahkan surga yang indah. Iman rahmatullah. Cuman di sini sudah ada alurnya. Untuk mendapatkan rahmat itu harus punya amal. Seperti hanya kalau kita mau nonton versi, ini kata dia, yang kita masuk itu kan tiket, yang ditanyakan itu tiket, bukan uang. Sedangkan kita untuk membeli tiket dengan uang. Nah, iman rahmatullah. Jadi kita harus tidak pilih hati kuniat nawe oke, Allah Subhanahu wa taala menten. Namanya tajengkal dia sudah berbeda perbedaannya ke tempat lingkungan orang yang baik, Allah sudah menghadiahkan surga kepadanya. Iman rahmatullah. Nah, di dalam kitab tersebut, kitab Suratul Nasihim di bab 13-nya dinyatakan ada 4 ayat Quran dan 25 hadis. Banyak sekali penjelasan bagaimana kita untuk mendapatkan atau memperoleh amal-amal yang baik. Jadi banyak caranya. Apa caranya? Allah sudah memberikan kepada kita modal tubuh kita yang ada di dalam diri kita. Contohnya mulut. Yang dengan mulut kita ini kita bisa memperoleh amal yang banyak. Jangankan kita untuk berkata-kata, tidak berkata-kata pun Allah sudah memberikan pahala sedekah yang luar biasa. Kata Allah, jikalau engkau bertemu antara satu orang dengan orang yang lain, memberikan senyuman yang indah, maka Allah akan limpahkan itu sebagai pahala sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau fayakul khairon auliyasmu. Berkatalah yang baik, ya, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jadi senyarita oke, sekaluar suara oke, kita bisa mendapatkan pahala. Senyum, carete, komea, itunya sanes. Itu oke, kurang dengan mulut kita ini bisa memperoleh soraka tetapi dosa. Walaupun kita tidak bersuara, itunya. Kamu jadi batu, senang ngaliwat, jebengan, manyunan, orang. Kayak tapi, sama yang kita orang ngumpul. Padahal nyarita aja. Sama karena kita manfaatkan modal yang Allah berikan kepada kita, mulut misalnya,
tangan kita, kaki kita pergunakan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit rukun ini dapat memberikan kepada kita semangat dengan niat yang baik, dengan tobat yang nasuha. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga yang begitu indah, seperti halnya yang terjadi dalam kitab Suratul Nasihin tadi, ketika orang Bani Israil yang senantiasa ingin bertobat walaupun dia sudah membunuh berapa orang. Ikhwati iman rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.